A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Bang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Menara Saidah. Cerita ini ditulis oleh Embart Nugroho. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sari kini menjadi arwah penasaran, Mbak. Dia muncul di kamar kosnya. Di kamar kos? Di mana? Di kosan teman Kinanti. Kali ini gantian Emil yang terdiam. Ia benar-benar merasa bersalah dan tidak tahu menebus kesalahannya. Emil terlihat gelisah ketika tahu Sari menjadi sosok arwah yang penasaran. Ya udah, kalau begitu kamu istirahat aja dulu, Kin. Sudah malam, ucap Amel untuk menenangkan pikirannya. Mbak tidur aja dulu. Kinanti mau menyelesaikan tulisan ini. Baiklah, Mbak tidur dulu. Emil naik ke tempat tidur dan membaringkan tubuhnya. Sementara Kinanti terus menatapi layar monitor laptopnya. Pandangannya mengedar ke meja belajar milik Emil. Di sana ada sebuah figura berukuran sedang. Foto Emil dan kakaknya. Kinanti meraih figura itu dan memperhatikan foto kakaknya. Tiba-tiba saja foto itu mengeluarkan darah dari mata Lia. Kinanti terkejut dan menghempaskan figura itu di atas meja. Kinanti bergerak mundur karena takut. Pekiknya tertahan. Matanya terbelalak menatap figura yang terhempas dengan posisi telungkup. Lekat Kinanti memperhatikan figura itu. Bergetar tangannya mengambil figura yang terhempas tadi. Ia membalikkan figura itu dan melihat kembali foto kakaknya. Foto itu kembali normal. Kinanti menghela nafasnya dengan berat. Sejenak ia melihat Amel yang sudah tertidur pulas. Akhirnya Kinanti tak kuasa menahan rasa kantuknya. Ia pun segera naik ke tempat tidur dan berbaring di sebelah Emil. Malam terus merambat jauh dan dingin. Kinanti menutup matanya dengan tertidur dengan pikiran tak menentu. Singkat cerita, malam itu Emil terbangun dari tidurnya. Pikirannya semakin gak tenang saat mendengar cerita Kinanti. Emil mengawasi kamarnya yang remang-remang. Kinanti sudah tertidur pulas dengan dengkuran yang pelan. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika melihat bayangan putih di balik jendela kamarnya. Emil terbelalak memperhatikan bayangan itu yang perlahan masuk menembus jendela. Rambut-rambut panjangnya tergerai sampai ke lantai. Dari kepalanya menetes darah hitam kemerahan. Tubuh Emil keluar keringat dingin. Emil menjerit pelan. Sosok itu tetap berdiri di dekat jendela dengan pencahayaan yang remang-remang. Jangan ganggu aku. Sar, maafkan aku. Gumam Emil dengan suara gemetar. Kembalikan kalungku. Sosok Sari memperlihatkan wujud aslinya. Wujud mengerikan itu membuat Emil bergetar dan ia jatuh pingsan. Malam terasa dingin dan mencekam. Di tempat lain, malam itu juga di kosan Ana. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Suara decitannya membuat Ana terkejut dan tersentak. Ia terbangun sambil mempertajam pendengarannya. Ia melihat sisi tempat tidurnya. Kinanti belum juga pulang.
Ana melihat jam dinding berbentuk hati di atas meja belajarnya. Sudah jam 12 malam. Ana beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil ponsel di atas meja. Ada pesan masuk dari Kinanti. Kinanti memberitahu kalau malam ini ia tidak pulang dan menginap di rumah teman kakaknya. Ana semakin gelisah. Mengapa ia baru membaca SMS dari Kinanti? Hujan rintik-rintik masih membasahi pelataran. Angin dingin berembus dengan perlahan dan masuk ke kamar melalui celah-celah jendela. Ana terduduk di atas tempat tidur sambil mengawasi jendela kamarnya. Keringat dingin mulai mengucur. Padahal AC di kamar begitu dingin. Ditambah suasana malam yang baru saja hujan. Ana terlihat ketakutan sambil mondar-mandir. Apalagi saat membayangkan sosok mengerikan yang selalu muncul di tengah malam. Ana mengintai halaman depan dari balik jendela kaca. Terlihat gelap dan sepi. Malam itu benar-benar mencekam dan dingin. Tidak ada anak kos lain yang kelihatan. Entah kemana mereka sehingga Ana merasa sendiri di kamar. Sayup Ana mendengar seseorang menyanyikan lagu pilu. Jantung Ana berdetak kencang. Lagu itu semakin terdengar jelas di telinganya. Ana buru-buru ke tempat tidur dan mengambil selimutnya. Ia menggigit bibirnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba saja sosok putih berambut panjang berjalan melintasi kamarnya. Ah! Ana menjerit histeris. Saking takutnya, ia pun pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Lagu itu semakin mendayu, kemudian hilang terbawa angin malam. Suara lolongan anjing yang entah dari manapun membuat malam semakin mencekam. Di tempat lain, malam itu Kinanti kembali mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Ia bermimpi berada di depan gedung berlantai 28 yang berdiri menjulang tinggi seperti menembus langit. Namun bangunan itu terlihat sangat mengerikan. Dinding-dindingnya terkelupas dan penuh semak belukar. Rumput menjalar di mana-mana. Patung-patung yang berada di depan gedung terlihat hancur. Terlihat puing-puing yang runtuh di depan pintu masuk. Seperti bangunan tua yang sudah tak dihuni puluhan tahun. Kinanti melangkahkan kakinya dengan gemetar. Ia sangat takut dan mencoba keluar dari mimpinya itu. Namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia berjalan di antara puing-puing batu yang berserakan. Lantai depan juga terlihat menggelembung, hingga keramiknya tersembul pecah. Kinanti terus berjalan hingga sampai di pintu depan. Di dalam terlihat gelap dan berkabut. Kinanti memberanikan diri membuka pintu itu lebar-lebar. Sekejap saja suasana di dalam berubah. Ada sebuah kotak kecil di dalam bangunan itu. Kinanti mengerutkan keningnya merasa heran. Sebuah kota dengan bangunan bertingkat seperti kota-kota lainnya. Namun kota itu sangat sepi seperti tidak ada penghuninya. Kinanti semakin heran. Pintu-pintu semua tertutup rapat. Tiba-tiba saja ada sekelompok laki-laki bertubuh tinggi besar, memakai seragam kerajaan. Kinanti terkejut dan ketakutan. Mereka membawa tawanan yang diikat tangannya. Seorang cowok yang penuh luka di wajahnya, terseret-seret hingga kakinya berdarah. Cowok itu seperti tak asing lagi baginya. Dan seorang gadis yang terus memberontak minta tolong. Gadis itu, Kinanti bergidik dan bersembunyi di balik tembok. Ia mengintai dari celah-celah bangunan. Orang-orang itu mengarak mereka dan mencambuk beberapa kali. Cowok itu adalah Ferry, Irman dan Miki. Kinanti menggigit bibirnya yang bergetar. Tak berani melihat mereka dicambuk memakai cambuk berapi. Beberapa kali mereka berteriak kesakitan. Kinanti memekik kecil. Pekikan itu didengar oleh salah satu dari sosok tubuh tinggi besar berkulit hitam yang sangat menakutkan. Sosok itu berhenti, kemudian menoleh dengan perlahan ke arah Kinanti.
Kinanti terkejut dan ketakutan. Sosok itu memiliki wajah yang sangat menakutkan. Matanya tajam berwarna merah. Giginya runcing kehitaman. Saking takutnya, Kinanti berlari sekencang-kencangnya. Ia mencari pintu di mana ia membukanya. Sosok bertubuh tinggi besar itu mengejarnya sambil mengacungkan cambuknya. Kinanti sangat ketakutan dan ia terus berlari menyelamatkan diri. Nafasnya tersengal dan berusaha sadar dari mimpi buruknya. Pandangan Kinanti terlihat nanar, tidak menemukan pintu keluar. Ia hampir menangis, panik dan sangat ketakutan. Kinanti menghentikan langkahnya seraya mengatur detak jantungnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia membaca ayat kursi beberapa kali. Ia memohon kepada Allah supaya segera dikembalikan dari alam mimpinya. Kinanti begitu khusyuk dan terus memohon. Tiba-tiba saja ia seperti ditarik seseorang dan terbangun dengan nafas yang sangat berat. Kinanti ngos-ngosan dan keringetan. Ia melihat email yang sudah tergeletak di sampingnya. Astagfirullahaladzim. Siapa mereka? Patinya. Kota itu. Kota apa itu? Pikirnya lagi. Kinanti bangkit dari tempat tidur dan mengambil air putih dari dispenser. Kemudian ia meneguknya beberapa kali. Ia tidak tahu mengapa selalu mengalami mimpi buruk. Dan bangunan itu selalu hadir dalam mimpi yang sama. Kinanti melihat jam dinding. Masih jam 4 pagi. Ia tidak dapat lagi memejamkan matanya. Ia hanya terpaku sampai pagi menjelang. Singkat cerita, pagi itu Kinanti menemukan Ana yang ketakutan di sudut tempat tidur. Posisi Ana terduduk dengan kepala menunduk. Bibirnya gemetar dan ia menangis. Ana, sapa Kinanti seraya menghampiri sahabatnya itu. Kamu kenapa, An? Tanya Kinanti penasaran. Ana mendongak dengan mata memerah dan berkaca-kaca. Kin, Ana merengkuk Kinanti sambil sesunggukan. Aku takut, Kin. Aku takut banget. Aku mau pindah aja. Iya, aku tahu kamu harus pindahan. Tapi kenapa kamu duduk di sini? Ada apa? Tanya Kinanti ingin tahu. Ana menceritakan semua kejadian tadi malam yang membuatnya seperti orang depresi. Ia melihat lagi sosok gadis itu berjalan dari kamar mandi sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Sudahlah, An, kita cari tempat kosan bareng-bareng ya. Maafin aku sudah meninggalkanmu. Kita harus pindah dari kos-kosan ini. Ana mengangguk. Iya, aku trauma banget, Kin. Siang itu juga Kinanti dan Ana pergi mencari kos-kosan. Kinanti keluar dari kamar dan melihat seorang gadis yang keluar dari kamar. Gadis itu mengunci kamarnya. Kinanti bertanya ke gadis itu. Mau kos ya, Mbak? Tanyanya. Enggak, Mbak. Saya cuma meriksa kamar-kamarnya aja. Loh, kok diperiksa? Ana ikutan bertanya. Iya, Mbak. Soalnya semua anak kos udah pada pindah. Tinggal Mbak aja yang ada di sini. Jantung Ana semakin tak menentu. Pantesan aja dia yang ditakutin. Permisi, Mbak. Ucap gadis itu sambil berlalu. Ana menatap Kinanti dengan wajah terkejut. Kin, pantesan aja tuh sosok mengerikan nakutin aku terus. Aku harus pindah hari ini juga, Kin. Harus. Iya, An. Sabar. Kita cari dulu kos-kosannya. Aku mau minta bantuan Andre aja.
Ya udah, kamu telepon Andre Ki. Ana segera menelpon Andre dan minta ditemenin cari kos-kosan. Ternyata di kosan yang Ana tempati tidak ada lagi anak kos lain. Mereka sudah pada pindah ketika mengetahui sejarah rumah kosan itu. Apalagi ketika mereka melihat sosok mengerikan itu di kamar mandi. Andre menemani Ana mencari rumah kos-kosan. Sementara Kinanti juga pergi ke rumah Email. Ia membawa tas kecil berisi kaset dan handycam milik Lia. Ia ingin memutar beberapa kaset itu dan melihat apa yang terjadi dengan kakaknya. Di tempat lain, Email duduk terpaku di teras depan. Ia benar-benar shock tadi malam. Ia memperhatikan kalung Sari dengan seksama. Kalung itu ia ambil ketika Sari meregang nyawa di ruangan itu. Email sama sekali tidak menolongnya. Ia hanya menatap Sari dengan sinis. Email kembali mengingat semua cerita itu. 3 tahun lalu ketika Lia ingin membuat film horor bersama teman-temannya. Diam-diam Email mengikuti mereka dari belakang. Walau beberapa kali Ferry melarang Email gabung dengan mereka. Email menaruh dendam ke Lia yang berpacaran dengan Miki. Email sakit hati karena mereka tak mengizinkan Email untuk gabung dengan kelompok mereka. Terlebih Lia yang tahu kalau Email hanya mengejar Miki. Lia menentang keras keikutsertaan Email. Email pun mendapat niat buruknya untuk mencelakai Lia. Mereka masuk ke ruang-ruang yang gelap sambil merekam semua kejadian yang mereka lakukan. Namun mereka keburu dihadapkan dengan sosok-sosok yang mengerikan. Hingga mereka berlari tak tentu arah. Suara teriakan dan ceritan bersautan silih berganti dari Sari dan Lia. Email selalu saja dibayang-bayangi wajah Lia dan Sari. Hingga ia sering ketakutan sendiri. Saat Kinanti datang, ia sebenarnya tahu tentang rekaman itu. Namun Email berpura-pura tidak tahu kejadiannya. Siang itu Kinanti tiba di rumah Email. Ia mengajak Email untuk melihat rekaman Lia bersama teman-temannya. Kita tonton lagi rekaman ini, Mbak, ucapnya. Sebaiknya gak usah, Kin. Mbak takut. Gak apa-apa, Mbak. Kinanti mulai menyalakan handycam milik Lia dan melihat layar kecil di sampingnya. Di sana terpampang menara Saida yang menjulang tinggi. Kemudian terlihat Ferry dan Imron yang berbicara dengan seorang security. Sang security tetap melarang mereka untuk masuk ke gedung itu. Namun mereka terus memaksa dan menerobos masuk sambil terus berlari ke dalam. Terlihat kamera terguncang dengan suara-suara yang begitu riuh. Hahaha. Lu pikir bisa ngelarang gue? Ferry tertawa lebar merasa menang dari security yang mengejar mereka. Kamera diawali dari sebuah anak tangga yang gelap dan lorong-lorong yang terlihat berserakan. Hanya beberapa lampu dan senter yang menerangi jalan mereka. Saat ini kami berada di Menara Saidah. Di lorong yang begitu gelap, pengap dan bau apek. Di sini terasa hawa mistisnya karena beberapa kali saya merinding. Udaranya juga terasa lembab dan dingin. Ferry lagi-lagi bercerita layaknya seorang host. Baik, kita mulai dari anak tangga ini. Kita akan menuju ruang-ruang kosong yang konon katanya angker banget. Bangunan ini sudah dikosongkan sejak 9 tahun lalu. Gak banyak yang tahu sih mengapa bangunan ini sampai dikosongkan. Bayangin aja, dari lantai 1 sampai lantai 28, bangunan ini tidak ada penghuninya. Kamera kembali bergerak, memperlihatkan ruangan-ruangan yang ditinggalkan begitu saja. Ada beberapa ruangan yang terbuka. Sari dan Lia terus berjalan sambil memegang lampu sebagai penerangan kamera. Kamera bergerak tidak beraturan dan kelihatan kalau Sari dan Lia sangat ketakutan.
Tiba-tiba saja di depan mereka berdiri sosok laki-laki dengan kepalanya yang hancur. Daging segar terkelupas hingga menimbulkan bau yang sangat amis. Sari, Lia dan Imron menjerit ketakutan sambil berteriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Mereka berlari terbirit-birit melalui beberapa koridor. Lia, cepetan. Gue takut. Lia, teriak Sari yang berada di belakang Lia. Di mana jalan keluarnya, Fer? Irman, panggil Lia. Gue di sini, Li. Sari dan Lia berlari menghampiri Ferry, Irman dan Miki. Mereka ketakutan dan mencari tempat yang paling aman sambil mengatur pernafasan yang tersengal. Gila, itu tadi apaan sih? Serem banget, ucap Irman sambil ngos-ngosan. Kayaknya kita harus keluar nih, Fer. Gue takut banget, ucap Sari sambil ketakutan. Iya, Fer. Lebih baik kita tunda aja film ini, Miki menimpali. Alah, lo yang begituan aja takut. Cemen lo. Apa sih yang lo takutin? Sumpah, Fer, yang tadi itu serem banget. Gue gak pernah lihat sosok yang begituan. Gue tobat dah, Fer. Iya, Fer, kita keluar aja yuk, Sari berkomentar lagi. Kalian semua kenapa sih? Kok pada jadi penakut gitu? Semua itu bullshit. Kita harus melanjutkan film ini, Mik. Tinggal selangkah lagi aja, kita akan jadi kaya raya. Apa lo mau hidup miskin aja? Apakah gak ingin menjadi orang yang terkenal? Fer, lo gila ya? Dari kemarin yang lo pikirin itu hanya materi. Lo bahkan gak mentingin nyawa-nyawa kita. Apa lo pikir gue ngejual nyawa hanya untuk film konyol lo? Miki sedikit perang. Gue juga gak mau mati ketakutan, Fer. Yang kemarin aja belum habis rasa takut gue. Dan ini benar-benar nyata di depan gue. Gue gak mau mati konyol, Fer. Lia juga ikut menimpali. Kalian semua pengecut. Pokoknya jangan ada yang keluar dari gedung ini. Fer, lo gak bisa ngemaksain kehendak lo sendiri. Kita semua pada ketakutan. Pokoknya gue mau pulang. Lia memberontak. Enggak, pokoknya jangan ada yang keluar. Lia menangis sesungguhkan. Begitu juga dengan Sari. Ia mendekati Ferry dan menyergahnya. Mau lo apa sih? Jadi ini tujuan lo? Ngorbanin teman-teman lo hanya untuk sebuah film yang menurut lo menjadi film yang fenomenal. Lo itu picik, Fer. Sebuah pintu tertutup dengan keras. Mereka terkejut dan memperhatikan pintu yang tertutup. Lia dan Sari semakin ketakutan. Mereka berpegangan tangan sambil mengawasi koridor yang begitu gelap. Lampu di gedung itu memang sengaja dimatikan. Sari yang memegang lampu mengarahkan ke arah koridor di depannya. Dan itu kedua kalinya mereka melihat penampakan. Kali ini seorang perempuan berambut panjang yang berdiri terbalik di atap koridor. Rambutnya mencundai ke bawah. Sari menjerit histeris sambil berlari. Keempatnya juga berlari entah kemana mencari keselamatan masing-masing. Sari terus menjerit minta tolong. Lia, tolongin gue. Gue takut. Sari menangis. Ia mengarahkan lampu dan handycam ke koridor
dan sebentar ke wajahnya. Lalu kamera beralih ke arah dinding dan atap koridor. Lia juga berlari bersama Irman entah kemana. Ferry dan Mickey mencari jalan masing-masing. Sari, lo di mana? Teriak Lia seraya memanggil Sari. Terdengar nafas mereka yang tersengal pada sound handycam. Lia yang juga membawa handycam dan lampu terus merekam kejadian yang mereka alami. Lia dan Imran terus berlari mencari jalan keluar. Mereka menuruni anak tangga sampai kelelahan. Entah sudah berapa anak tangga yang mereka lalui, namun mereka tidak menemukan pintu di mana mereka masuk tadi. Padahal mereka hanya menaiki 2 lantai saja ke atas. Ini tangga yang kita lewatin tadi. Ir, kenapa kita turun ke sini lagi? Lia merasa heran karena melihat ruangan yang sama saat menuruni anak tangga. Mereka berhenti sambil mengatur pernafasan. Ini benar-benar aneh, Li. Kita keluar aja, Ir. Gue takut banget, ucap Lia dengan gemetar. Kinanti terlihat serius melihat rekaman itu, sampai ia tak mengedipkan matanya. Ketakutan dan kengerian seperti dirasakan juga. Tiba-tiba saja terdengar suara berdentum keras. Lia dan Irman terkejut. Mereka mendengut ludah sambil berjalan dengan perlahan menuju sebuah lorong yang gelap. Dengan senter tangan dan cahaya lampu kecil, mereka menyusuri ruang-ruang yang tidak tahu lagi bentuknya. Lia memegang lengan Irman dari belakang, sedangkan Irman terus menerangi jalan. Dan cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.